Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, zina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang memiliki konsekuensi sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengecam perbuatan ini karena tidak hanya merusak moral dan tatanan sosial, tetapi juga menodai kesucian diri manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan hambanya agar tidak mendekati zina, apalagi melakukannya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Namun, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Sebesar apapun dosa yang dilakukan hambanya, jika ia benar-benar bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka pintu ampunan Allah akan selalu terbuka. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pengampunan dosa bukan hanya mungkin, tetapi sangat dianjurkan untuk dikejar dengan sungguh-sungguh. Zina, meski tergolong dosa besar, tetap bisa dihapuskan dengan syarat dan amalan yang tulus dari hati seorang hamba. Di video kali ini, kita akan membahas 7 amalan yang dapat menghapus dosa zina, dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Amalan-amalan ini bukan hanya jalan menuju pengampunan, tetapi juga sarana untuk memperbaiki diri secara spiritual dan sosial. Semoga dengan memahami dan mengamalkannya, setiap orang yang pernah terjerumus dalam dosa zina dapat kembali ke jalan yang lurus. Berikut adalah 7 amalan cara menghapus dosa zina. 1. Menyesali perbuatannya. An-Nadam. Penyesalan adalah fondasi utama taubat dalam Islam. Tidak ada taubat yang sah tanpa penyesalan yang mendalam dan tulus. Zina merupakan dosa besar yang dalam syariat Islam dikategorikan sebagai kabair, yaitu dosa besar yang pelakunya diancam hukuman berat di dunia maupun akhirat. Maka, penyesalan atas dosa zina bukan sekadar rasa bersalah biasa, tetapi kesedihan yang lahir dari kesadaran penuh akan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perusakan terhadap martabat diri sendiri dan orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penyesalan adalah taubat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan menurut Syekh Al-Albani. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa penyesalan sejati akan mendorong seseorang menangisi dosanya, merasa malu di hadapan Allah, dan berdoa dengan hati yang hancur. Penyesalan bukan sekadar mengingat dosa, tetapi menghidupkan kembali rasa takut akan siksa Allah dan harapan agar dosa itu tidak menghantarnya ke neraka. Zina menodai kemuliaan jiwa. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah menghancurkan amanah tubuh dan kemuliaan yang Allah berikan, timbul rasa getir yang luar biasa. Penyesalan itu tidak cukup diucapkan, tetapi harus ditunjukkan dalam perubahan, tidak lagi mendekati sebab-sebab zina, tidak merasa bangga dengan dosa masa lalu, dan tidak menyebarkan cerita tentang maksiat yang pernah dilakukan. Hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menyesal tidak akan mengulang dosanya. Bahkan, ia akan membenci dosa itu sebagaimana ia benci dilempar ke dalam api. Penyesalan yang benar akan memutuskan rantai dosa dan membuka jalan menuju taubat nasuha. 2. Taubat nasuha. Taubat nasuha adalah bentuk taubat yang paling tinggi kualitasnya.
Ia bukan hanya menyesal, tapi juga diiringi dengan kemurnian niat, ketulusan, dan usaha maksimal untuk tidak kembali pada dosa yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, nasuha." Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Menurut Imam Al-Qurtubi, taubat nasuha artinya adalah taubat yang tidak kembali kepada dosa seperti susu yang tidak bisa kembali ke dalam putingnya. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebut bahwa taubat nasuha memiliki 4 rukun. Pertama, meninggalkan dosa secara langsung. Kedua, menyesal dari hati atas dosa tersebut. Ketiga, berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Keempat, jika dosa berkaitan dengan hak orang lain, harus dikembalikan atau minta maaf. Dalam konteks zina, pelaku taubat harus putus hubungan haram yang dijalani, menjauhi semua sebab yang bisa menjerumuskannya kembali, media, pertemanan, suasana, menutup aib dan tidak membanggakan masa lalu, membentengi diri dengan ilmu, ibadah, dan lingkungan baik. Allah Maha Pengampun. Bahkan dosa zina pun akan dihapus dan pelakunya bisa mendapatkan pahala bila ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan Allah ganti dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Artinya, tidak hanya dosa yang diampuni, bahkan akan diganti dengan pahala. Ini adalah bentuk rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, taubat harus dilakukan sebelum datangnya kematian atau sebelum matahari terbit dari barat. Jika seseorang menunda-nunda taubat dan ajal tiba, maka ia termasuk orang yang merugi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Salat taubat. Salat taubat adalah salah satu bentuk permohonan ampun yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini merupakan ibadah sunnah 2 rakaat yang dilakukan seorang hamba setelah melakukan dosa besar dan ingin kembali kepada Allah. Ia bukan hanya simbol kehinaan diri di hadapan Allah, tetapi juga bentuk ikhtiar ruhani yang tinggi untuk menghapus dosa. Dalil tentang salat taubat diantaranya adalah, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, lalu ia bersuci dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam pelaksanaannya, sholat dilakukan 2 rakaat. Dianjurkan membaca ayat-ayat tentang taubat. Setelah sholat, memperbanyak istighfar dan berdoa dengan penuh harap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita senantiasa menjaga hubungan dengan Allah, termasuk dengan sholat taubat. Zina merusak kesucian tubuh dan jiwa. Maka, sholat taubat menjadi langkah awal untuk menyucikan kembali tubuh yang telah ternoda dosa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin menyebutkan bahwa sholat taubat adalah salah satu amalan paling penting dalam taubat. Dengan sholat ini, hati dan jasad bergerak serempak menuju Allah, meninggalkan jejak kegelapan menuju cahaya hidayah. Salat taubat juga bisa menjadi momentum untuk memulai hidup baru. Seseorang yang menangis dalam salat taubat karena dosa zinanya menunjukkan bahwa hatinya belum mati. Sebab, orang yang paling beruntung adalah mereka yang dosanya mengantarkannya pada kesadaran dan keinsafan, bukan pada keputusasaan. 4. Memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar adalah bahan bakar ruhani yang membersihkan hati dan mendekatkan hamba kepada Allah. Zikir adalah bukti bahwa hati kita belum mati. Orang yang hidup dalam dosa, biasanya hatinya keras dan lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu, memperbanyak zikir dan istighfar adalah cara untuk melembutkan hati dan menjaga taubat tetap hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah,
niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Istighfar bisa dilakukan kapan saja, contohnya dalam bentuk Astagfirullahalazim, Robbikfirli wa tub alayya, dan Sayyidul Istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beristighfar lebih dari 70 kali sehari, bahkan dalam riwayat lain lebih dari 100 kali. Jika Nabi yang mashum saja melakukannya, apalagi kita yang penuh dosa. Zina adalah dosa yang mencemarkan batin dan melemahkan iman. Dengan zikir dan istighfar, kita menjaga hati agar terus terhubung dengan Allah dan menghindari relapse atau kembali ke dosa. Zikir yang dilakukan dengan kesadaran akan menghidupkan spiritualitas seseorang. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Istighfar juga menjadi sebab turunnya keberkahan dan terbukanya rezeki. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Oleh karena itu, orang yang bertaubat dari zina harus menjadikan zikir dan istighfar sebagai rutinitas harian. Ia harus sibukkan dirinya dengan Allah agar tidak ada ruang bagi bisikan syahwat dan godaan setan. 5. Melakukan kebaikan kepada sesama. Melakukan kebaikan kepada sesama adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk menghapus dosa-dosa, termasuk dosa besar seperti zina. Ini merupakan bentuk nyata dari penyesalan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang tidak hanya mengarah pada perbaikan hubungan dengan Allah tetapi juga hubungan antar sesama makhluknya. Salah satu ciri taubat yang sahih adalah berupaya melakukan amal soleh sebagai penebus dosa yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya amal-amal baik itu menghapuskan dosa-dosa." Quran Surat Hud ayat 114. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap amal baik, termasuk berbuat baik kepada sesama, dapat menjadi penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ikatan iman seseorang tidaklah sempurna sampai ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa berbuat baik kepada sesama bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan manusia, tetapi juga untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Dalam konteks dosa zina, ini berarti bahwa seseorang yang bertaubat dapat mulai memperbaiki dirinya dengan memberikan manfaat bagi orang lain, menghidupkan nilai kebaikan, serta menebus kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal kebaikan. Contoh-contoh kebaikan yang dapat dilakukan. Pertama, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Zina seringkali menyebabkan hancurnya keluarga dan masyarakat. Dengan menolong mereka yang membutuhkan, seorang pelaku zina yang bertaubat dapat memulihkan dampak sosial dari perbuatannya. Kedua, menjaga kehormatan orang lain, tidak menggosipkan atau merusak nama baik orang lain. Ini sangat penting, terutama bagi mereka yang telah melakukan zina, karena dosa zina seringkali melibatkan pelanggaran terhadap kehormatan orang lain. Ketiga, menyebarkan ilmu dan kebaikan, mengajarkan yang benar, menyebarkan dakwah yang baik, atau memberi bantuan dalam bentuk apapun yang dapat bermanfaat bagi umat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa amal soleh setelah bertaubat memiliki kekuatan untuk membersihkan hati dan menyempurnakan taubat. Dalam konteks ini, perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas sebagai bentuk taubat dapat menghapus dosa zina dan menggantinya dengan pahala yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan beriman, maka mereka itu masuk surga." Quran Surat An-Nisa ayat 124. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang yang telah bertaubat dari zina untuk segera menebus dosanya dengan memperbanyak amal baik, karena dengan berbuat baik kepada sesama,
Allah akan memberikan pengampunannya. 6. Berpuasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang memiliki banyak hikmah, dan di antara manfaatnya adalah sebagai perisai dari godaan syahwat. Dalam kasus seseorang yang telah terjerumus dalam dosa zina, puasa menjadi sarana untuk menahan diri dari nafsu dan menjaga kesucian hati. Islam menganjurkan umatnya untuk berpuasa sebagai salah satu cara terbaik untuk menundukkan hawa nafsu, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi pelindung baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa di sini berfungsi sebagai bentuk latihan diri untuk mengendalikan nafsu dan menahan keinginan duniawi yang berlebihan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan syahwat yang bisa mengarah pada perbuatan dosa, termasuk zina. Mengapa puasa sangat efektif dalam menghapus dosa zina? Pertama, menahan syahwat. Salah satu penyebab utama seseorang jatuh ke dalam zina adalah lemahnya kontrol diri terhadap nafsu. Puasa membantu seseorang melatih kesabaran dan pengendalian diri terhadap keinginan-keinginan yang bisa membawa kepada dosa. Kedua, membersihkan hati dan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku yang akan memberikan balasannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa, dengan segala keikhlasannya, dapat membersihkan jiwa dari keraguan dan keburukan, termasuk dosa besar seperti zina. Ini adalah cara yang efektif untuk memperbaharui niat dan kembali bersih di hadapan Allah. Ketiga, puasa sunnah sebagai pengganti. Bagi mereka yang tidak mampu menikah atau menjaga diri dari zina, berpuasa adalah salah satu cara yang sangat dianjurkan. Bahkan, ada puasa sunnah yang dapat dilakukan secara rutin seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Ini adalah bentuk ikhtiar untuk melatih diri agar tetap menjaga kehormatan dan kesucian. Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif menjelaskan bahwa puasa adalah salah satu jalan terbaik untuk menghilangkan dampak buruk dari dosa besar seperti zina, karena puasa mampu menjaga anggota tubuh dari keinginan yang buruk. Puasa memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ini menjadi penolong bagi seseorang yang benar-benar berusaha menghindari perbuatan maksiat dan ingin kembali ke jalan yang benar. Dengan berpuasa, seorang hamba merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih mudah menghindari godaan syahwat yang seringkali mengarah kepada dosa zina. 7. Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna bagi umat Islam. Membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran memiliki manfaat yang sangat besar, termasuk dalam membersihkan hati dari dosa dan mencegah seseorang kembali melakukan perbuatan zina. Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai obat bagi hati yang terluka oleh dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Membaca Al-Quran secara rutin dan merenungkan maknanya akan membersihkan hati yang telah ternoda dosa. Al-Quran mengandung petunjuk hidup yang bisa menghindarkan seseorang dari kejahatan dan perbuatan keji. Dalam konteks dosa zina, ayat-ayat dalam Al-Quran tentang moralitas, adab, dan hukum-hukum terkait zina memberikan pemahaman yang mendalam tentang betapa besar akibat dosa ini, dan bagaimana seharusnya kita menjaga diri dari perbuatan yang melanggar perintah Allah. Beberapa manfaat membaca Al-Quran untuk menghapus dosa zina. Pertama, menenangkan hati. Zina adalah dosa yang bisa menyebabkan seseorang merasa cemas, bersalah, dan penuh penyesalan. Al-Quran, dengan keindahan kata-katanya, memiliki kekuatan untuk menenangkan hati yang gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kehidupan dan penyejuk hati." Hadis riwayat Bukhari. Ketika hati seseorang yang bertaubat terus-menerus dibaca dengan Al-Quran,
maka ia akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang mengurangi tekanan batin akibat dosa zina. Kedua, menumbuhkan kesadaran spiritual. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang dosa dan pengampunan Allah. Ayat-ayat ini memberikan pencerahan bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah dan bertobat dari dosa besar. Salah satunya adalah dalam surah At-Taubah ayat 104. Dan mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima amal soleh. Membaca ayat-ayat ini secara rutin akan memberi keyakinan bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Ketiga, meningkatkan keimanan. Seseorang yang rajin membaca Al-Quran akan semakin menguatkan keimanannya, yang menjadi benteng bagi dirinya dari godaan setan dan syahwat. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran memberikan petunjuk bagi orang-orang yang ingin memperbaiki diri dan menghindari dosa besar. Sebagai salah satu cara yang sangat efektif untuk memperbaiki hubungan dengan Allah setelah dosa zina, memperbanyak membaca Al-Quran adalah amalan yang wajib dilakukan. Melalui penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa setiap amalan ini saling berkaitan untuk membangun kekuatan spiritual yang diperlukan untuk menghapus dosa zina. Jika diterapkan dengan sungguh-sungguh, amalan-amalan ini akan membersihkan jiwa dan mengarahkan seseorang untuk hidup lebih baik di hadapan Allah dan sesama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dosa zina adalah perbuatan yang sangat tercela, namun Islam tidak menutup pintu harapan bagi pelakunya. Dengan niat yang sungguh-sungguh dan usaha yang nyata, seorang hamba dapat menghapus dosa tersebut dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. 7 amalan yang telah dijelaskan di atas bukan hanya bentuk penghapusan dosa, tetapi juga jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Islam adalah agama rahmat yang memuliakan hamba-hambanya yang mau bertobat. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, meskipun dosa yang dilakukan sebesar zina. Sebesar apapun dosa, ampunan Allah jauh lebih besar. Marilah kita menjadikan taubat sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memulai hidup yang penuh berkah dan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.